wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ustazah yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang alhamdulillah pada saat ini di hawa yang cerah ini mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, memang tujuan saya ini datang ke sini ini silaturahmi. Ini memang tadi Ibu Ustazah dalam wawancara bilang bahwasanya ini saya dari Betawi. Saya akui memang saya orang Betawi. Jadi alhamdulillah ibu bapak saya aslinya itu di Ragunan, bukan kebun binatang, tapi iya dari Kelurahan Ragunan. Jadi orang dulu sebutnya kalau Ragunan itu masih kebun binatang. Jadi memang alhamdulillah bapak ibu saya itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang pasti nanya, ini anak orang Betawi kenapa ikut PDI Perjuangan? Jadi memang sejarahnya ini, saya dulu setelah lulus SD, itu SD 05 pagi, Kelurahan Ragunan, saya dimasukin pesantren Aswafiyah sama bapak saya. Saya ini alumni lulusan tahun 84. Jadi orang tua saya menitipkan saya itu di pesantren Aswafiyah karena orang Betawi bilang dulu pengennya kalau anak tuh pasti pengen bisa ngaji, pengen ngerti agama. Setelah saya keluar dari pesantren, tahu-taunya ujuk-ujuk saya ikut PDI Perjuangan. Ibu saya ini almarhum Ketua Majelis Ta'lim Al-Hikmah, dia juga Ketua Majelis Ta'lim Al-Abror, dan juga dia Ketua Masjid Salim di Miftahul Jannah di Kelurahan Ragunan Pasar Minggu. Kebetulan juga bahwa saya ini Ketua NU Kecamatan Pasar Minggu almarhum. Jadi beliau ini juga istilahnya jadi imam masjid di beberapa masjid, kira-kira kalau nggak salah 8 masjid di Kecamatan Pasar Minggu. Dia juga bingung kenapa anak guanya ini P3, anak gua PDI Perjuangan, kata saya. Jadi almarhum pernah bilang begitu. Jadi saya bilang, Pak, ini niatan saya bukan apa-apa. Walaupun pernah Yaya Abdullah Sabi almarhum bilang, ini kita supaya bagaimana caranya orang ngerti agama. Makanya saya bilang, dulu PDI Perjuangan dicapnya partai orang-orang yang tidak punya agama. Partai Kristen, dia bilang ada juga yang bilang partai kafir, orang kafir, dia bilang gitu. Makanya saya ikut PDI Perjuangan. Kenapa? Karena Rasulullah aja dulu zaman beliau itu mensiarkan agama, semua belum ada yang pinter, semua kejam-kejam zaman jahiliyah dulu, semua pada bodoh nggak ngerti agama. Makanya saya ikut PDI Perjuangan, inilah tujuan saya. Jadi bukan semata-mata saya dari ujuk-ujuk udah langsung jadi caleg, bukan. Saya dari tahun 84 sampai saat ini, dan baru tahun ini aja itu PDI Perjuangan yang ada cuma di PDI Perjuangan yang calegnya dari Betawi ya saya doang. Jadi 480 orang yang daftar, cuma saya dari Betawi yang lulus. Itu. Jadi makanya saya tunjukkan kepada PDI Perjuangan bahwa orang Betawi pun mampu. Gitu. Walaupun dari semua partai itu memang ada, cuma di PDI Perjuangan ini baru ada saya. Makanya saya berteman dengan Pak Abdul Karim ini. Dia juga pernah ada orang Betawi. Kebetulan juga ketika saya silaturahmi di rumah Pak Abdul Karim ini, saya ketemu Pak Hari Ketua RW 6. Beliau itu alhamdulillah pada saat ini dia bilang sama saya, insya Allah bismillah ngawalin saya dukung ente katanya. Aneh kemarin hijau puluh mentah, saya pengen bisa dari matang katanya tiap hari. Satu, yang kedua juga saya kebetulan juga memang adik kelas dari Ustadz Mahmudi. Jadi Ustadz Mahmudi ini kakak kelas saya waktu di pesantren, dia juga kaget. Ini juga berkat Pak Abdul Karim, setahu saya. Dia cita-cita sama saya dulu di kamar berapa katanya. Jadi pas dia cita, saya di asrama dengan Ustadz Yakub. Alhamdulillah sejalan lagi dengan saya. Kan gitu. Dia juga kaget. Kenapa ini PDI Perjuangan? Saya bilang ini amanah. Makanya ketika saya pertama kali nyalon di PDI Perjuangan, saya silaturahmi ke Pak Kiai Haji Abdul Rasid, saya minta izin. Karena kalau Kiai Abdul Rasid udah nggak ada, anaknya saya minta izin. Karena anak beliau itu yang laki, kalau yang perempuan saya ketemu saja Tuti Rabia. Tapi saya ketemu Haji Abdul Rasid, saya bilang, Pak Kiai, saya mau keluar restu. Bahwasannya tahun ini saya dapat amanah dari PDI Perjuangan untuk nyalon. Gitu. Jadi Pak Kiai juga kaget.
Nah lu kenapa dari PDI Perjuangan bukan dari partai lain? Dia nanya lagi sama saya kayak dulu sih, lu masih muslim kagak, kan gitu. Karena dia bilang PDI Perjuangan, kan gitu. Saya bilang, Pak Kiai, ini amanah buat saya. Segala sesuatu kalau kita jalankan dengan amal, insya Allah berjalan dengan baik. Apapun hati kita jalankan, niat kita, insya Allah kalau Allah kabulkan, kalau memang niat baik, insya Allah Allah kabulkan, kan gitu. Dan saya juga dia bilang, patokan lu ingat, kata Pak Kiai Abdul Rasid, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lu nanti kalau nggak benar lu tanggung jawab nanti di akhirat. Saya juga mau masuk neraka tuh, kan begitu saya bilang. Pak Kiai, ini amanah, saya mohon doa. Kalau memang niat lu mau siarkan agama, silakan. Saya mendoakan ente untuk maju tunjukin. Selama ini katanya saya jadi pimpinan pesantren Asafiyah, menggantikan Abdullah Syafi'i, Kiai Syafi'i, belum pernah ada caleg yang dari pesantren izin sama dia. Itu mau dari partai PK, dari P3 atau dari PKB, belum pernah ada yang izin. Cuma lu doang katanya yang datang ke rumah gue minta izin loh. Ini bukan apa-apa, karena saya pikir ulama itu pewaris para nabi. Saya minta izin ke beliau, saya minta keberkahan dari beliau. Makanya dia bilang ketika itu juga, teman-teman, Bang, setelah kita izin sama Kiai Abdul Rasid, kita ziarah yuk ke makam Kiai Abdul Syafi'i. Makanya saya berangkat ke Jatiwaringin malam Jumat. Ketika itu dia mau ada istilahnya tasawuran di sana, itu pulang lagi keberkahan lagi. Keberkahannya apa? Ketika saya pulang dari ziarah, itu teman-teman pesantren yang nggak kenal, yang udah 29 tahun nggak ketemu, itu tokonya ke rumah saya. Dia nebak-nebak, ini rumah Anis dulu, gue pernah ke rumah Anis, sekarang gue mau ke rumah Anis. Jadi alhamdulillah, karomah dari Kiai Abdul Syafi'i itu nyampe ke teman-teman saya. Jadi bukannya kita bukannya syirik, bukannya ria, lu ngapain minta ke kuburan? Bukan, kita minta doa. Kita minta izin, contohnya itu teman-teman pesantren saya ada yang 29 tahun, itu belum pernah ketemu saya.